He's coming soon.
Harrison
ata Yahweh Eloheinu melech olam baru ata Yahweh Eloheinu melech olam aser kitsanu pemisota Elofanim Yishimka Elohim ke Efraim ke Menashe Yishmael Elohim ke Sarah Rifka Rahel Leah. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tanganmu. Biarlah mulai sejak dari masa kecil, masa kanak-kanak, di masa kandungan mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang, agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit, dan pembunuhan kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua Masiah. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Sebentar kami merenungkan daftar Elohimmu ya Bapa. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasalah pikiran kami berbicara dan berotoritaslah di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, anak-anak sekolah Sabat bisa kembali ke tempat duduknya. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, 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 more. Anak Nuha, kita itu Sangat istimewa. ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita kembali dengarkan daftar Elohim di tanggal 19 Kislew 5781 dan di tanggal Gregoriannya tanggal 5 Desember 2020, dan sebentar lagi kalender Gregorian memasuki 2021. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita kembali dengarkan daftar Elohim yang saya beri judul yaitu serangan jantung. Mungkin bisa dimatikan Pak, biar kelihatan slide-nya saja ya. Oke, nah saya beri judul serangan jantung, Saudara. Kita akan lihat, Saudara ya. Nah, Kitab Suci itu pernah menuliskan serangan jantung ya. Kitab Suci menuliskan serangan jantung pernah terjadi pada Nabal, suaminya Abigail. Jadi ternyata kalau sekarang kita sering mendengar atau kita sering melihat ada orang terkena serangan jantung, di Kitab Suci zaman dahulu sudah ada orang yang terkena serangan jantung. Artinya secara tiba-tiba, Saudara. Kalau tidak tiba-tiba namanya bukan serangan, Saudara. Namanya serangan itu berarti secara tiba-tiba. Artinya jantungnya tidak berfungsi. Nah, sebelumnya Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan lihat dulu siapa itu Nabal sampai dia kena serangan jantung. Siapa itu Nabal sampai dia kena serangan jantung? Kita akan baca terlebih dahulu di dalam kitab 1 Samuel pasal 25. Ayatnya yang kedua sampai yang ke-17. Saya membacakan, Saudara menyimak dengan baik. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-25, ayatnya 2 sampai 17. Saya membacakan, Saudara menyimak dengan baik. Dan ada seorang pria di Maon dan pekerjaannya di Karmel. Dan pria itu sangat hebat. Dan padanya ada 3.000 ekor domba serta 1.000 ekor kambing betina, dan dia sedang mencukur bulu kawanan dombanya di Karmel. Dan nama pria itu Nabal, dan nama istrinya Abigail, dan wanita itu bijaksana serta cantik rupawan, tetapi pria itu kasar dan jahat. Jahat perbuatannya, dan dia keturunan Kaleb. Dan Daud mendengar di padang gurun bahwa Nabal sedang mencukur bulu kawanan domba. Lalu Daud mengutus 10 orang pelayan, dan Daud berkata kepada para pelayan itu, naiklah ke Karmel, dan kamu harus datang kepada Nabal, dan di atas namaku kamu harus bertanya kepadanya perihal damai sejahtera atau perihal shalom. Dan beginilah harus kamu katakan, hidup dan sejahteralah engkau, juga sejahteralah seisi rumahmu, bahkan sejahteralah semua yang ada padamu.
Dan sekarang aku telah mendengar bahwa padamu ada yang sedang mencukur bulu domba. Sekarang ini para gembala yang ada milikmu, mereka ada bersama kami. Kami tidak pernah membuat mereka malu. Bahkan pada mereka tidak pernah ada kehilangan apapun selama hari-hari mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada para pelayanmu, maka mereka akan bercerita kepadamu, dan biarlah para pelayan itu mendapat kemurahan di matamu. Karena pada hari yang baik kami telah datang, aku mohon, berikanlah apa yang telah tanganmu peroleh kepada hamba-hambamu ini, juga kepada anakmu David. Lalu para pelayan David tiba dan berbicara kepada Nabal menurut semua perkataan itu demi David. Kemudian mereka beristirahat. Tetapi Nabal menjawab kepada para hamba David dan berkata, siapakah David dan siapakah anak Isai? Hari ini ada banyak hamba yang melepaskan diri dari hadapan para tuannya. Jadi haruskah aku mengambil rotiku dan airku dan daging sembilahanku yang telah aku sembelih untuk para pencukurku, serta memberikan kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka ini? Lalu berbaliklah para pelayan David ke jalan mereka, dan mereka kembali dan tiba menceritakan kepadanya sesuai dengan segala perkataan itu. Kemudian David berkata kepada orang-orangnya, masing-masing sandanglah pedangmu. Dan mereka masing-masing menyandang pedangnya, dan David pun menyandang pedangnya. Dan kira-kira 400 orang berangkat mengikuti David. Tetapi 200 orang tetap tinggal dekat barang-barang. Dan seorang pelayan dari para pelayan itu menceritakan kepada Abigail, istri Nabal, dengan berkata, lihatlah David telah mengutus para utusannya dari padang gurun untuk memberkati tuan kita. Tetapi dia berteriak terhadap mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik terhadap kami, dan tidak pernah dipermalukan dan tidak pernah kehilangan sesuatu pun. Setiap hari kita berlalu lalang bersama mereka saat kita berada di ladang. Mereka telah menjadi tembok bagi kita baik siang maupun malam. Setiap hari kita ada bersama mereka saat menggembalakan kawanan domba. Maka sekarang ketahuilah dan perhatikanlah apa yang harus engkau perbuat, karena yang jahat telah ditentukan terhadap tuan kita dan atas seisi rumahnya, sebab dia seorang yang sungguh-sungguh tidak berharga untuk berbicara dengannya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca sebuah kisah. Ini kisah antara David, Nabal, dan Abigail, Saudara. Ini 3 orang yang berbeda karakternya, Saudara. Nah, secara khusus kita menyoroti siapa Nabal itu, Saudara. Kita akan lihat Nabal, ya. Kita lihat biografinya Nabal, ya. Yang pertama, Nabal, Saudara, berasal dari Maon. Tempat tinggalnya dia itu di Maon. Kemudian tempat kerjanya di Karmel. Artinya tempat tinggalnya sama tempat kerjanya dia menggembalakan kawanan domba itu berbeda tempat, terpisah, Saudara. Kemudian yang ketiga, sifatnya kasar dan jahat. Seperti tadi ayat yang kita baca. Sekali lagi kita mengulang pada ayat yang kita baca di atas. Dan nama pria itu Nabal, dan nama istrinya Abigail. Dan wanita itu bijaksana serta rupawan, cantik rupawan. Tetapi pria itu kasar dan jahat perbuatan-perbuatannya. Saudara, nah ini berbanding terbalik. Istrinya begitu cantik, rupawan, dan baik. Dia bijaksana. Tetapi suaminya itu jahat dan kasar perbuatannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sudah satu rumah tetapi berbeda karakter yang jauh. Ini kita lihat biografinya Nabal. Kemudian yang keempat, berasal dari keturunan Kaleb. Artinya pun dari keturunannya Israel, Saudara. Kemudian istrinya bernama Abigail. Abigail itu artinya, Abi itu bapakku, Abigail itu bapakku penuh sukacita. Artinya sukacita dari bapakku lah, seperti itu. Ya, atau Tuhan pemberi sukacita. Terus kemudian, Saudara, nah kekayaannya itu ada 3.000 domba dan 1.000 kambing betina. Jadi kalau menurut ukuran dia kaya, Saudara. Kenapa? Bayangkan kalau 3.000 ekor domba, pelayannya yang jaga nggak mungkin cuma 1 orang. Pasti
beberapa orang karena ribuan dombanya, saudara. Inilah kekayaannya. Kemudian penghasilannya dari bulu domba dan sebagainya. Jadi dia istilahnya peternak yang sukses, saudara. Ini adalah kita lihat yaitu Nabal. Kita sudah lihat tentang Nabal, saudara. Nah sekarang kita akan lihat, saudara, kenapa kok Nabal ini menjadi sesuatu yang sangat berbeda di kitab suci ditulis, ya. Kita lanjutkan antara Nabal dan David. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, antara jahat, ya, Nabal ini orang yang jahat versus atau dengan bijak itu Abigail istrinya bijak, dan David ini orangnya yang baik, saudara. Kita akan lihat perbandingannya antara jahat, bijak, dan baik, saudara. Masing-masing kita akan lihat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, antara jahat, baik, dan bijak. Kenapa ini bisa terjadi, saudara? Kita akan lihat di dalam kitab suci yang kita baca tadi. Yang pertama, saudara, kita akan lihat dahulu David. Kenapa dia baik? Di dalam 1 Samuel 25 ayat 5 yang ke sampai 10 tadi kita baca jelas. Perhatikan baik-baik apa yang dilakukan David. Orang yang baik itu yang seperti ini, saudara. Ciri-cirinya seperti ini. Nanti kita lihat, saudara, ya. Nah, David itu seperti apa ciri-cirinya? Dari yang kita baca 1 Samuel 25 ayat 5-10. Yang pertama, David bertindak baik terhadap dengan pekerjanya dan dengan pekerjanya para pelayannya Nabal. Jadi artinya gini, saudara, waktu David dalam masa pelarian atau dia di dekat Karmel, di situ ada gembala kawanan dombanya milik Nabal. Tapi David tidak pernah berbuat jahat terhadap para pelayan dan penggembalanya punya Nabal. Bahkan dikatakan di kitab suci satu pun tidak ada yang hilang. Artinya David di situ pun ikut bisa menjaga. Artinya, saudara, bahwa David di situ pun ikut menjaga, saudara, menjaga ternaknya punya Nabal. Inilah salah satunya, saudara, ya. Terus mereka berlalu lalang, tidak ada masalah apa-apa. Bahkan pelayannya berkata apa? Bahkan ini seperti tembok. Tahu maksudnya seperti tembok? Artinya seperti tembok itu artinya dia membentengi, melindungi ternaknya Nabal. Jadi kalau ada serangan dari musuh yang mau mencuri atau apapun, ini adalah anak buahnya David dulu yang maju menjadi tembok. Artinya di garis depannya, saudara. Begitu baiknya si David ini, saudara. Coba saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau seandainya saudara ini di rumah, saya yakin di sini siapa yang punya tetangga, angkat tangan. Nah, sekarang saya kasih tahu, saudara. Kemudian tetangga saudara sedang menjemur pakaian. Nah, waktu jemurin pakaian saudara pergi. Kemudian hujan. Apa yang saudara lakukan? Apa? Dintaske. Bahasa Ibrani-nya diangkat ke. Mengentaskan. Ya, diangkat saudara jemurannya. Terus saudara yang dikasih oleh Tuhan, besoknya hujan lagi, saudara ngangkatin lagi nggak? Hah? Kalau orangnya nggak ada, diangkatin lagi nggak? Ya diangkat. Itu artinya kita punya nilai baik yang luar biasa. Seperti yang David lakukan. Tetapi begitu yang punya pakaian ini ngapain ngangkatin punya saya, besoknya saudara angkatin lagi? Saya yakin saudara pun juga akan kesel, saudara. Seperti yang David alami, tak jagain, tak apain, segala macam, tidak pernah ada kehilangan. Tetapi justru Nabal sebaliknya. Ini salah satunya ciri baik yang dilakukan David. Yang kedua, kemudian yang David membawa shalom kepada Nabal. Ini orang yang luar biasa. Menurut saya orang yang sangat baiknya luar biasa David. Perhatikan ya saudara, kalau kita baca tadi ayat yang kita baca tadi, perhatikan baik-baik. Saya bacakan saudara, simak baik-baik. Nah, saya bacakan mulai ayat yang kelima. Lalu David mengutus 10 orang pelayan, dan David berkata kepada para pelayan itu. Yang pertama, perhatikan, naiklah ke Karmel dan kamu harus datang kepada Nabal atas namaku. Jadi kamu datang bukan pakai nama kamu sendiri, tapi namaku. Artinya namanya David, nama orang yang terkenal, David, ya. Dan kamu harus bertanya kepadanya perihal damai sejahtera. Nomor 1 itu salam dulu.
bahasa Ibrani dikatakan wa'ata shalom. Apakah ada shalom dalam rumah ini? Bayangkan saudara, kadang kita masuk ke rumah orang aja menyelonong saudara. Iya nggak? Kita seharusnya belajar ke rumah siapa? Shalom. Amin. Paling tidak kalau tidak pakai shalom ya keluar nuwun. Betul nggak? Oh, kalau ini belum tentu semuanya ini anak Tuhan kita ya keluar nuwun lah. Ibaratnya seperti itu. Tapi paling tidak kalau kita ketemu bilangnya shalom. Kemudian saudara, dan berilah kamu harus katakan hidup dan sejahterakah engkau. Saudara bayangkan, artinya yang pertama orangnya sopan. Kalau masuk ke rumah orang, kamu datang itu sopan. Dikatakan hidup dan sejahterakah engkau. Artinya apa saudara yang dikasih Tuhan? Kamu hidup, artinya hidup di sini katakan kamu tuh baik kondisinya. Dan sejahteralah engkau, artinya damai itu ada di dalam keluarga ini. Terus juga serangkos dan seisi rumahmu, bukan hanya Nabal toh, tetapi seisi rumahmu. Kemudian bahkan sejahtera pula semua yang ada padamu, artinya semuanya dapat shalomnya. Jadi kalau saya lihat saudara yang dikasih Daud membawa shalom. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba saudara perhatikan. Kalau saya WA ya, orang saya ini punya teman banyak saudara. Ada teman banyak. Ada orang yang teman ini levelnya gembala saudara. Tapi kalau butuh paling tidak saya itu paling rindu kalau bilang tuh begini. Shalom Pak. Nah itu paling tidak ada shalom. Orangnya bilang, Pak saya mau tanya, tetap aja saya bilang shalom alaikum, tak gituin dulu saudara. Mesti saya langsung bilang shalom alaikum, saya mau beri. Nanti kalau sudah dijawab saudara, boro-boro makasih Pak. Ini tak pikir ini orang kok komunikasinya nggak bagus ya. Coba saudara pernah saya WA saudara sama saya ya WA. Saya begitu saudara bilang, makasih ya Pak, apa saya bilang diam? Enggak, mesti kalau enggak. Makasih Bapak yang berkati, atau Tuhan berkati, atau Yesus berkati, paling tidak kita menang. Nah, coba saudara perhatikan. Kalau saudara membalas renungan yang saudara ada kata, terima kasih Pak Gembala, terima kasih Pak Yerta, Bapak yang berkati, saya balas gak? Balas. Pasti saya bilang amin. Sekalipun kalau di Facebook, kadang saya tidak selalu buka Facebook, itu besok pasti saya balas amin. Karena apa? Karena orang memberkati saya, masa saya nggak balas, rugi bagi saya. Bapak yang memberkati, saya bilang harus amin saudara. Tuhan Yesus memberkati, amin. Mesti saya balesin. Ini kayak live begini pun, nanti di live ini nggak mungkin sekarang saya balesin. Tapi nanti malam atau besok begitu sudah, mesti saya balesin semua. Yang kalau cuma sahabat shalom ya sudah, saya cuma like. Tapi begitu ada sahabat shalom, Bapak yang berkati semua jemaat di Kopeng, mesti saya balas amin. Karena kalau sudah bilang Bapak yang berkati atau Tuhan Yesus berkati, pasti saya bilang amin. Kenapa? Karena itu berkatnya buat saya. Saya nggak mau berkat itu terbuang sia-sia. Amin saudara. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat Daud membawa damai. Jadi kemanapun saudara pergi, bawalah damai kepada siapapun. Amin saudara. Jangan malah membawa masalah atau membawa amanah, tetapi membawa damai seperti yang Daud lakukan. Ini yang pertama tentang Daud. Yang kedua saudara. Yang kedua adalah Nabal ya. Nabal di dalam 1 Samuel 25 ayat 10 sampai 11 apa ciri-cirinya Nabal? Perhatikan. Nabal ini tidak menghargai kebaikan orang di sekitarnya. Saudara, bahkan dikatakan mulai ayat yang ke-10 tadi, perhatikan baik-baik ayat 10 ya, saya bacakan ayat. Tetapi Nabal menjawab kepada para hamba Daud dan berkata, siapa Daud dan siapa anak Isai? Hari ini ada banyak hamba yang melepaskan diri dari hadapan tuannya. Artinya saudara, Nabal ini tidak menghargai kebaikan orang lain. Seperti tadi yang saya kasih ilustrasi kepada saudara. Coba seandainya ini musim hujan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian saudara ada jemuran tetangga saudara, wis diangkat dibersihke segala macam supaya tidak hujanan, orangnya marah-marah. Saya yakin besok pun nggak mungkin saudara angkat lagi. Saya kalau malam, saya tidurnya malam. Kalau saya malam tuh saya sering lihat ada hal-hal yang bagus. Yang saya lihat inspirasi, film yang penuh dengan inspirasi, kadang motivasi. Apa misalnya contohnya ada orang ibu-ibu membawa jalan sama anaknya, tapi dia main HP terus. Kemudian anaknya sampai mau jatuh atau diculik orang. Makanya orang yang lihat HP-nya diambil terus dibanting. Ini ada sebenarnya bukan menunjukkan, oh kok marah ya HP-nya dibanting. Karena untuk menunjukkan kamu tuh lebih fokuslah sama anakmu.
bukan sama HP-mu gitu loh. Ada hal yang membuat kita, oh ya benar juga, kadang kita sibuk dengan sendirinya. Dulu saudara, sebelum ada handphone, orang tua sama nonton TV sama anaknya, sekalipun TV-nya hitam putih, bisa nonton bareng, betul kan? Bapaknya sambil tiduran, anaknya suruh injek-injek sini, injek-injekin bapak, betul kan? Sekarang begitu ada HP, masing-masing sibuk dengan kehidupannya sendiri. Ada yang nonton sinetron lah, ada yang WA-an lah, ada yang Facebookan lah, bahkan kadang makan pun kita tidak bisa ngobrol bareng. Nah inilah yang terjadi saudara. Nah Nabal ini tidak menghargai kebaikan orang di sekitarnya, termasuk salah satunya kepada Daud. Yang kedua saudara, kita lihat ya. Nah yang kedua, Nabal tidak menerima shalom dari Daud. Ini orang yang sangat rugi saudara. Makanya kalau saudara menerima shalom dari orang, cepat langsung dibalas. Karena shalom itu artinya damai. Amin. Kalau sampai damai kok kita nggak terima, wah rugi saudara. Saudara, banyak saudara kita yang kalau dikasih salam tuh balasnya cepat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa salam itu berkatnya luar biasa. Makanya kalau diberikan, Nabal tidak menerima shalom, rugi saudara. Apa senang hal yang tidak baik yang kita terima? Harusnya kita tetap membiasakan hal yang shalom itu diberikan. Amin. Damai itu diberikan. Nabal tidak menerima shalom dari Daud. Yang ketiga, Nabal pelit. Perhatikan, kekayaannya 3.000 domba, 1.000 kambing betina, tetapi dia pelit, bahkan sombong dan angkuh saudara. Perhitungannya meremet, sulit saudara yang dikasih oleh Tuhan. Perhatikan, jadi haruskah aku mengambil rotiku dan air dan daging sembelihanku yang telah aku sembelih untuk para pensyukurku, serta memberikan kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana. Menolong orang itu tidak harus kalau kita kenal. Benar gak saudara? Apakah kita menolong, wah saya mau membantu, lupakan kitab suci kan menulis. Terutama saudara seiman. Memang saudara akan ketemu terus saudara seiman? Tidak saudara, kita akan dimanapun kita akan ketemu orang, dimanapun. Jadi menolong orang itu tidak dibatasi tempat orang atau keyakinan. Coba kalau seandainya saudara menolong orang, wah ada orang jatuh, tak lihat dulu KTP-nya, wah bukan mesiani, kayak males, gak jadi. Gak bisa saudara, nolong orang itu kepada siapapun. Begitu nolong orang, wah kayak Karyo Kribo, gak mau. Kasihan Imo ya Kribo ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, lihat di sini saudara, pelit dia, waktu dimintain cuman dia meminta, mungkin bisa saja bulunya buat mantel atau dagingnya atau sebagainya, dia tidak mau kasih saudara. Saudara yang orang yang hebat itu harusnya tidak perlu diminta tapi sudah ngasih. Amin. Tidak perlu diminta tapi sudah ngasih, itu jauh lebih luar biasa. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini ciri-cirinya Nabal saudara. Ya, Nabal ini pelit, sombong, dan angkuh saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar. Sekarang kita yang ketiga. Yang ketiga adalah Abigail. 1 Samuel 25 ayat 18 sampai 38. Saya nggak bacakan semua karena ini sangat panjang. Tetapi bagaimana ceritanya? Kenapa Abigail itu sangat bijaksana, saudara? Apa bedanya Abigail? Kita lihat ya. Nah, Abigail ini orang yang tidak pelit, saudara. Apa buktinya kalau dia tidak pelit, saudara? Ya, perhatikan. Begitu pelayannya Nabal ini tahu bahwa Daud marah, dia membawa pedang dengan 400 orang. Bayangkan loh, 400 orang ini nggak sedikit, sangat banyak saudara. Wong jangankan satu keluarga dan pelayannya Nabal pun nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak usah 400, 100 orang saja sudah sulit. Tetapi Abigail ini buktinya tidak pelit. Apa yang membuktikan dia tidak pelit? Lihat ya ayat yang ke-18. Kemudian Abigail bergegas dan mengambil 200 roti. Bayangkan, 200 roti. Nabal satu pun gak ngasih saudara. Tetapi Abigail mengambil 200 roti dan 2 kirbat anggur dan 5 ekor domba yang telah diolah. Saudara bayangkan, 5 ekor domba, 2 kirbat anggur dan 200 roti saudara. Coba kalau sekarang saudara bayangkan ini, apa dia pelit? Tidak saudara.
Dan saya pun begitu dia tahu mungkin dia akan cepat bergegas, masa sudah waktu, tenaga, belum biaya saudara. Ya, telah jelas dan 5 sukat gandum panggang, 100 tandan kismis, 200 tandan buah ara, dan dia menyiapkan di atas keledainya. Berapa banyak ini artinya orang yang tidak pelit saudara, tidak pernah mau hitung-hitungan. Saudara yang dikasih ini berbeda jauh. Suaminya Nabal begitu pelit tapi Abigail tidak. Dan saya yakin orang yang tidak pernah hitung-hitungan untuk berkat, maka Bapa Yahweh tidak pernah berhitung dengan kita. Pasti berkat kita pun akan melimpah. Makanya jangan takut mabur, jangan takut untuk kita, waduh nanti saya gini. Enggak, yang penting kita sungguh-sungguh. Amin saudara. Kita lihat lanjutkan. Yang kedua apa saudara? Abigail mau berjuang untuk keselamatan keluarganya. Coba kalau sekarang ini terjadi, suaminya kasar, pelit, jahat, terus ada orang yang mau menganiaya, apalagi yang mau menghancurkan orangnya ganteng kayak David. Coba, wah kesempatan ini suamiku mati, biarilah saya lebih baik cari suami yang lain. Kan bisa saja begitu saudara. Suamiku jahat, pelit, apalagi tadi ya, kasar. Abigail tidak, dia berjuang apapun, dia tetap suamiku, supaya keluargaku dan ternakku tetap terlindungi. Amin. Dia mau berjuang untuk keselamatan keluarganya. Lihat ya. Dan dia berkata kepada para pelayan, berjalanlah mendahului aku, ketahuilah aku datang menyusulmu. Namun dia tidak memberitahukan kepada suaminya Nabal. Dan terjadilah dia sedang menunggangi keledai dan menuruninya di tepi jurang dari gunung itu. Coba perjuangannya, naik keledai menurunin jurang, ya saudara, dikatakan di tepi jurang dari gunung itu. Enggak gampang perjuangannya. Untuk apa? Menyelamatkan suami, keluarga, dan usahanya. Itu perjuangannya yang namanya Abigail. Itulah perempuan yang bijaksana. Artinya dia mau berjuang untuk keselamatan keluarganya ini, bukan untuk dirinya sendiri saudara. Yang ketiga, Abigail mau merendahkan hati untuk menjadi juru damai. Untuk mendamaikan orang itu tidak gampang saudara. Apalagi orang lagi marah, orang lagi emosi, kayak David lagi kesel-keselnya. Nggak gampang meluluhkan hati orang yang sedang emosi. Ada di sini yang pernah melerai atau memisah orang berantem? Ada? Bisa salah sasaran kita yang kena pukul, betul nggak saudara? Bisa salah kita amarah, dikirain kita belain orang yang kita pisahin, betul nggak? Padahal kita cuma menolong tok supaya melerai saudara. Saudara yang dikasih nonton, Abigail mau merendahkan diri, perhatikan ya. Nah selanjutnya menuruni dan dia menemuinya dan dia menemui mereka. Dan David telah berkata, pasti sia-sialah aku melindungi segala menjadi kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun telah hilang dari semuanya menjadi kepunyaan, dan dia telah membalaskan semua kejahatan atas kebaikan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini David masih emosi. Beginilah kiranya Elohim melakukan kepada musuh-musuh David, bahkan lebih lagi jika sampai terang fajar aku membiarkan hidup satu saja di antara segala yang ada padanya yang kencing pada tembok. Sampai David ini sudah marah, tidak akan dibiarkan satu pun. Bayangkan sudah apa, semuanya nggak habis saudara. Tetapi lihat aja, dan Abigail melihat David dan dia bergegas lalu turun dari keledainya. Artinya dia merendahkan diri, tidak sombong saudara. Kalau orang sombong, David saya istrinya Nabal loh, sabar ya pak. Turun, dia tetap di keledai. Tidak, dia turun dari keledai, sudah berjuang dari gunung turun di tepi jurang, dia masih menemui turun dari keledai. Apa yang dia lakukan? Perhatikan apa yang dilakukan ya. Dan menundukkan wajahnya di hadapan David. Artinya dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, itu luar biasa. Dia tidak angkuh, dia tidak sombong saudara. Dan lalu membungkukkan tubuhnya ke tanah. Artinya dia benar-benar bersujud, luar biasa. Itu orang yang merendahkan. Kadang kita saudara sudah mau mengajar berbuat damai, mengulurkan tangan dulu, orang nggak mau, buang muka, cuek, betul kan? Tetapi Tuhan mengajar kita belajar seperti Abigail. Amin. Nggak apa-apa. Seandainya kita ini orang nggak mau nerima minta maafnya kita nggak rugi kok. Yang rugi dia, betul nggak? Kalau kita sudah mengulurkan
Dan orang nggak mengulurkan tangan, yang penting kita sudah mencoba mengulurkan tangan. Amin. Ini orang yang hebat. Seandainya kita direndahkan orang, nggak mungkin kita itu jadi sampah. Betul nggak saudara? Tetapi seandainya kita dipuji terus, ya nggak terus kita jadi berubah jadi emas berlian, tidak juga. Tetap jadi diri kita sendiri. Oleh sebab itu belajar merendahkan hati dengan baik. Jadi Abigail mau merendahkan hati untuk menjadi juru damai. Memang untuk mendamaikan orang itu gak gampang, saudara. Dan untuk mendamaikan orang itu harus netral. Gak bisa memilih satu, oh sini, wah ketemu sini. Ini kalau orang mendamaikan, bener Pak Nowo itu loh, kemarin tuh Karyo, Pak Nowo ngomongin Karyo lama-lama menjadi tambah gendut, hitam. Nanti ketemu Rio. Ketemu Ginjan, ketemu Pak Nowo Rio Ganjar ngomong, walah Pak Nowo itu gak sopan segala. Ini namanya bukan mendamaikan, tapi menyalakan kompor, saudara. Harusnya kita mendamaikan, tidak kok dia ngomong membuat orang itu suasananya adem. Amin, saudara. Jadi bukan membuat suasana malah tambah emosi. Kemudian yang keempat, Abigail berjiwa besar mau mohon ampun kepada David sekalipun Nabal yang bersalah. Pernah saudara melakukan ini? Saudara tidak bersalah, tapi saudara yang minta maaf, yang pernah angkat tangan. Wah, hampir banyak. Kita nggak salah, saudara. Tetapi kita minta maaf duluan, dan itu jauh lebih hebat. Orang yang hebat itu orang yang sekalipun saya tidak salah, tapi saya mau minta maaf. Amin. Yang justru berbanding terbalik itu wes salah, nggak mau ngaku salah, sudah tahu salah, malah tidak mau minta maaf. Itu seperti Nabal. Tetapi Abigail tidak, berjiwa besar, dan dia bersujud di kakinya, di kaki David serta berkata, biarlah kesalahan itu atasku saja ya Tuanku, dan aku mohon kepadamu, biarlah hambamu ini berbicara di telingamu, dan dengarkanlah perkataanku. Artinya biarkan aku ini salah, sekalipun itu suaminya. Ini hebat, menurut saya orang yang luar biasa. Dia orang yang sangat rendah hati. Makanya dibilang bijak, dia orang yang sangat bijaksana, ya. Sekalipun sing salah Nabal, saudara. Saudara dikasih Tuhan, kita lanjutkan. Yang kelima, terakhir, kebijakan Abigail itu meluluhkan hati David. Kalau saudara lakukan dengan baik, itu luar biasa. Makanya saya belajar saya sudah beberapa kali, saudara, mengalami hal yang seperti itu. Waktu dulu saya kerja di perusahaan, saudara. Waktu saya kerja di sebuah perusahaan, ini gara-gara sendok makan. Tahu sendok makan ya? Cuma buat makan sendok. Karena di kantin itu orang kan makan dari catering, cuma sendoknya plastik. Nah kalau sendok plastik ini karyawan kurang gitu. Akhirnya kita beli sendok. Saya beli sendok nih. Terus nanti kalau sudah dikasih tempat, cuci yang untuk tangan ada sendiri sudah. Sendok baru beli, nggak nyampe seminggu hilang. Ya nggak tahu kemana, namanya orang banyak, karyawannya ratusan kok. Terus beli lagi hilang. Nah akhirnya direkturnya Pak Gagat bilang gini, malah gara-gara sendok itu. Sendok itu kan hal sepele tuh, tapi namanya orang banyak dan kita nggak tahu kemana. Akhirnya waktu itu teman saya Robert itu atasan saya, tapi nak di gereja kan adik rohani saya, Mas saya dimarahin sama Pak Gagat, sama seorang direktur, saya dimarahin habis. Masa dibilang, masa cuman section head ngurusin sendok aja gak bisa, digaji mah besar tapi ngurusin sendok gak bisa, gimana Mas? Saya bilang udah saya masuk. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Pak Gagat direktur itu dia lagi di komputer, dia lagi di meja. Saya cuma dengar, Pak kenapa? Saya minta maaf Pak, yang salah bukan Pak Robert, yang salah bukan Tresna, bukan Nata, ini office boy, bukan, tapi saya yang salah. Karena yang nanganin itu saya. Saudara tahu, gara-gara saya bilang saya minta maaf, apa yang dilakukan? Gak apa-apa, nanti dicatatin lagi, ditulisin ya, supaya gak hilang. Saudara hanya karena minta maaf, amin. Makanya berjiwa besar itu penting. Kalau kita diberi input masukan, ini kayak di sini nih yang sering ngasih input masukan kayak Mas Slamet, Pak nanti gini ya, oh terima kasih, saya diberi masukan seneng. Ada orang kalau diberi masukan berdalih, saudara. Itu seperti Adam, kenapa kamu melakukan itu, makan itu? Hawa, lemparkan ke orang lain. Hawanya ditanya, Hawa kenapa kamu memetik pohon itu? Ular. Nah kebanyakan orang, coba, ya saya minta maaf, ya saya salah. Selesai saudara. Coba masa kita masih sudah minta maaf, masih dimarah-marahin juga. Yang penting kita sudah minta maaf, amin. Hal yang sederhana saudara. Aku mohon kepadamu jangan biarkan Tuanku mengarahkan hatinya kepada Nabal. Ini hal yang luar biasa, kebijakan mengeluluhkan hati Daud.
Saya beberapa kali saya ngalamin seperti itu. 2 kali, yang kedua kali di kantor. Itu ruang meeting, sudah masih di kantor nih. Sama saudara. Di kantor ini, di ruang meeting itu ada namanya, ada ruang meetingnya itu ada toilet. Nah, waktu itu belum ada semprotan untuk cebok. Nah, kemudian pas ada rapat, ada direktur utamanya datang, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Direktur saja dimarahin. Yang marahin direktur utama jelas dong. Namanya bos kan nggak masalah. Langsung dimarahin, ini kenapa ini? Hal sepele nggak bisa. Saudara tahu, ini Pak Mul, Pak yang ngurusin semua. Saya nggak, begitu saya masuk, saya bilang, ini namanya Pak Sub itu orang Magelang, tapi dia memang direktur. Saya bilang, Pak, saya minta maaf, saya yang salah. Ini tugas saya akan benerin, Pak. Secepat mungkin saya akan lakukan. Saudara, apa yang terjadi, saya tahu? Yang lain dimarahin di depan orang banyak, saya cuma, nggak apa-apa, kamu beli sekarang, langsung betulin. Oh ya Pak, makasih. Saudara hanya bilang, saya maaf, saya yang salah, saudara. Hal yang sederhana, kalau kita lakukan luar biasa. Amin. Amin saudara. Jadi kalau kita lakukan sama, kalau kita nyopir, kita di mobil naik motor, nggak perlu kita emosional. Tetapi justru kita ini harus belajar untuk belajar berjiwa besar. Amin. Nah kita disalib naik motor, ya biarin. Mungkin yang nyalip itu pengen cepet, nggak usah marah. Ya nggak saudara? Kalau kita naik motor, wah ini kok suaranya knalpotnya kenceng, ya biarin saja. Mungkin knalpotnya lagi bocor, ya nggak perlu marah juga, betul nggak saudara? Biarkan, yang penting kita belajar berjiwa besar. Amin saudara. Nah inilah yang terjadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Bagaimana Abigail itu hal yang luar biasa. Sekarang yang terakhir, perhatikan ya. Nabal mengalami serangan jantung. Kenapa saya beri judul serangan jantung? Ternyata kitab suci sudah mencatat Nabal mengalami serangan jantung dan 10 hari berikutnya Nabal mati saudara. Kenapa seperti itu? Ternyata kalau kita ini emosional, sering marah-marah, kasar, gak baik untuk kesehatan kita, betul gak? Jadi kalau kita marah-marah, sering emosi, sering apa? Tadi saudara di belakang saya di rumah itu kan lagi buat rak untuk tanaman, kembang. Kemudian ada tetangga saya datang. Kemudian dia bilang gini, wah Mas Mulyanto ini kok lebih muda. Ya saya senang terus kok. Ya enggak? Sing penting hidup itu dinikmati. Amin. Pasti kita akan kelihatan terus. Kita nggak perlu kemerungsung. Jadi saudara lihat 1 Samuel 25:37. Ya tadi ayatnya tadi. Kenapa kok Nabal sampai kena serangan jantung? Perhatikan ayat 37. Dan terjadilah pada, mulai ayat 36 deh saya bacakan. Kemudian Abigail datang kepada Nabal dan tampaklah dia sedang mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja. Dan hati Nabal merasa gembira, saudara. Dan hati Nabal dan dia mabuk hingga berlebih-lebihan. Dan wanita itu tidak memberitahukan dia sepatah kata pun sampai fajar. Ini orang yang bijak begini, tahu momen saya harus ngomong kapan. Jadi kalau ngomong sesuatu itu harus tahu momennya yang baik. Paham saudara? Oh saya ini kok suami saya lagi capek, ya ngomongnya jangan pas lagi capek atau apa. Saya sering juga beda pendapat sama istri saya, tapi saya tidak kan. Nanti kalau saya udah di kamar mau tidur saya baru ngomong. Tapi ngomongnya jangan gitu, ngomongnya begini. Oh ya saya minta maaf. Nanti sebaliknya seperti itu saudara. Saya juga sering dikoreksi, dikasih masukan. Nah itu bagus. Jangan lagi suasana gak nyaman di momennya nggak bagus, orang bisa tambah marah saudara. Kemudian ayat 37. Dan terjadilah pada pagi hari, sebenarnya momennya yang disampaikan Abigail udah bagus. Dan pagi harinya ketika pengaruh anggur itu telah hilang dari Nabal, istrinya memberitahukan dia hal itu, yaitu waktu dia menemui si Dawid saudara. Apa yang terjadi? Lalu berhentilah jantungnya. Akhirnya Nabal kena serangan jantung saudara ya, di dalam dadanya, dan dia menjadi seperti sebuah batu. Artinya jantungnya berhenti, tapi belum mati nih. Baru kena serangan jantung. Mungkin kalau sekarang langsung masuk ruang ICU. Tapi karena dulu nggak ada ICU, nggak ada intensive care unit, nggak ada saudara, nggak ada ICU. Ya Nabal di rumahnya saudara, dia kena serangan jantung. Dan dikatakan lalu berhentilah jantungnya di dalam dadanya dan dia menjadi seperti sebuah batu. Dan terjadilah kira-kira 10 hari kemudian. Jadi serangan jantungnya menyerang selama 10 hari. Kemudian Yahweh memukul Nabal lalu dia mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Inilah yang terjadi, yang dialami. Akhirnya Nabal kena serangan jantung. Makanya saudara, saya menghimbau, jangan kita dibuat hidup itu dinikmati. Bahwa saya bersama dengan Tuhan memberikan sesuatu yang damai sejahtera. Amin. Sering berikan salum kepada yang lain. Berikan sukacita, bagikan hal yang terbaik. Belajar berjiwa besar. Supaya apa? Kalau kita berjiwa besar, kita nggak punya beban. Amin. Coba kalau aku kok nggak nyaman ya sama Pak Nowo. Pak Nowo, saya minta maaf ya, kok saya hati saya nggak nyaman tadi. Mungkin ngomongnya sudah selesai, nggak punya tanggungan. Coba kalau tidak, kan ngikut terus. Artinya kita belajar yang seperti itu. Nah, yang terakhir, menjadi bijak dan baik dimanapun kita berada. Menjadi bijak dan baik dimanapun kita berada. Yang pertama, saling menghargai dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Baik kita di masyarakat, kerja, pelayanan, dimanapun. Saling menghargai dan menjadi berkat dimanapun. Artinya kita mau memberi input masukan kepada orang yang inputnya yang baik. Artinya caranya yang baik. Kalau kita mau menjadikan pendamai yang baik, ya caranya yang baik. Segala sesuatu pakai cara yang baik, saudara. Terus yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, berlaku baik dan tidak pelit. Kita jangan ngumpul tuh, coba kan Nabal ini masuk terus untuk kekayaan, dia tidak pernah bagi-bagi. Tapi untuk foya-foya, untuk pesta dirinya seperti raja, dia boleh. Tapi untuk membagikan ke orang lain tidak. Saudara, kita bersyukur situasi COVID, pandemi seperti ini Bapak Yahweh pelihara kita. Amin. Bahkan termasuk kita ibadah bisa loh. Kita live terus. Bahkan sampai hari ini banyak orang yang WA saya bilang, Pak, sekalipun nanti sudah offline, sudah ibadah biasa, tetap di online kan ya Pak, karena saya tetap ingin ikut. Artinya banyak orang yang tetap rindu. Padahal memang online gini nggak pakai pulsa. Ayo, ya saudara, tetap sudah. Tetapi Bapak Yahweh sanggup memberkati dari manapun. Amin. Amin. Selama kita sungguh-sungguh. Jadi kita nggak perlu hitung-hitungan. Justru membagi, semakin banyak kita membagi berkat, semakin kita akan diberkati luar biasa. Karena kalau yang kita tabur semakin banyak, pasti tuaiannya semakin banyak. Amin. Termasuk jiwa-jiwa, saudara. Jadi berlaku baik dan tidak pelit. Sekali lagi, kalau kita membantu hal apapun, saya tidak selalu berbilang untuk gereja, tidak. Siapapun yang saudara temuin butuh bantuan, lakukan. Selama saudara mampu. Amin. Selama saudara bisa, saudara dikasih Tuhan. Terus, yang ketiga, mau berjuang. Seperti Abigail tadi. Mau berjuang untuk membawa shalom. Jadi berjuang untuk membawa damai, bukan membawa kutuk, bukan membawa masalah, tetapi berjuang untuk membawa damai dimanapun kita berada. Sehingga menjadi juru damai buat banyak orang. Jadi kalau kita di mana-mana itu isinya damai, penuh sukacita. Hari Senin yang lalu saya pelayanan ke Solo. Saya di WA, undangannya jam 6. Pak, sekitar jam berapa acaranya? Jam 6, oh iya. Saya sampai sana jam 5, saudara. Gak ada orang satupun. Di restorannya juga masih sepi, gak ada. Cuma saya tanya di mana ya? Oh di sana Pak. Oh ya sudah. Sampai 1 jam. Ternyata mulainya sudah 6:30 lebih. Ya gak apa-apa. Wah saya bilang, oh iya deh Pak Yefta gitu. Makanya kalau ngundang saya jam 6, saya mesti datang jam 5. Kalau ngundang saya jam 5, saya mesti datang jam 4. Jadi dari siang saya sudah menyiapkan diri. Ibadah di sini jam 4, jam 3 saya sudah datang. Harus menyiapkan diri. Tadi pagi saya sudah mandi. Karena kenglelo dulu. Kalau nggak kenglelo ya jam 1 sudah rapi. Menyiapkan diri jauh lebih baik. Amin. Supaya tidak ada kendala apapun. Jadi mau berjuang untuk membawa shalom. Yang terakhir, berjiwa besar. Tidak malu untuk minta maaf demi membuat suasana menjadi sejuk dan baik kembali. Amin. Saudara yang dikasih, berjiwa besar. Orang yang berjiwa besar selalu ajarkan. Orang yang hebat itu orang yang mengulurkan tangan. Orang yang hebat, orang yang memberi jempol. Kalau orang lain ngiri, kita nganan. Wis gitu aja. Orang lain ngiri sama kita, iri hati sama kita, kita nganan saja. Kalau kita nganan berarti kita nyalip. Tinggalkan orang yang suka iri sama kita. Amin. Kita nganan saja. Wis, kalau nyalip kita mesti mendahului. Makanya kalau saudara naik angkot, bilang iri bang. Berhenti ya? Ketinggalan saudara. Kita nganan, salib. Artinya biarkan yang ngiri-ngiri kita tinggalkan, kita nganan saja. Kita terus bersama dengan Bapak Yahweh beserta Yesus Masih. Yang terakhir kita baca bersama-sama Misrai pasal 16 ayat 22. Yuk, 1, 2, 3.
Mekor kain sekel beale musar ewilim ewelet, yang artinya kebijaksanaan adalah mata air kehidupan bagi mereka yang memilikinya. Tetapi didikan orang bebal adalah kebodohan. Amin. Jadi saudara, kebijaksanaan adalah mata air kehidupan bagi mereka yang memiliki. Belajar hidup bijaksana baik di hadapan Tuhan. Sukses besar buat kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Saya undang worship leader singer maju ke depan. Kita akan duduk sehidangan dengan Haleluya, Hallelujah.